Oke. Coding dan tapi yang kita pelajari dulu itu adalah tentang coding. Oke. Guru sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ada aturan-aturan di dalam kelas, kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Kalau keluar harus apa? Harus minta izin jika mau keluar ketika pembelajaran sedang dimulai. Kemudian ketika lagi diskusi, lagi belajar, guru lagi menjelaskan di depan, sikapnya kalian harus apa? Bukan mendengarkan, ya? Ketika guru menjelaskan di depan, didengarkan dulu supaya dimengerti apa yang guru sampaikan. Jadi ilmu yang guru berikan kalian pahami. Terus yang ketiga, ketika belajar diskusi, berdiskusilah dengan kelompoknya. Bukan hanya satu orang yang kerja, tetapi karena kan tugas kelompok, berarti semua anggota kelompok itu bekerja bersama-sama. Hari ini kita pelajaran pertama tentang coding dan KA. Ada yang sudah pernah dengar kata coding? Sudah sempat dengar ya. Sudah sempat dijelaskan oleh wali kelasmu. Kemudian kalau KA? KA itu adalah kecerdasan artifisial. Kalau yang biasa kalian dengar itu AI. Belum? Ya, contohnya seperti robot. Tapi untuk di pembelajaran pertama kita hanya masuk yang pertama adalah tentang coding. Coding itu pelajaran pertama untuk di materi ini. Di coding ini kita materi yang kita pelajari adalah ini. Bisa baca tulisan guru? Bisa. Apa bacanya? Berpikir komputasional. Coding ini istilahnya biasa digunakan di komputer, di laptop ini. Tetapi kalau untuk tingkatan sekolah dasar, ada tahapan-tahapannya kita masuk di coding yang tingkat tinggi. Yang materi yang pertama itu adalah bagaimana cara kita berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti layaknya komputer, berpikir seperti laptop.
bagaimana caranya dia bekerja. Sedangkan secara sederhananya berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Ada langkah-langkahnya. Berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebentar kita akan mempelajari lebih dalam tentang apa itu berpikir komputasional. Oke. Untuk meningkatkan semangat dulu, silakan berdiri semua. Ikuti arahan ini. Ikuti gerakan yang ada di video. Bergerak supaya bisa semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah dulu. Goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, nyanyi. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah dulu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Mana kananmu? Diputar ke kiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi algoritma sederhana secara logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat. Jadi kita akan menyusun instruksi perintah atau bahasa kerennya itu algoritma. Nah, di dalam komputer itu salah satu berpikir komputasionalnya itu adalah berpikir secara algoritma. Algoritma itu bahasa sederhananya adalah menyusun instruksi atau langkah-langkah. Oke, berulangi ya. Salah satu berpikir komputasional itu adalah berpikir secara algoritma. Algoritma itu maksudnya adalah menyusun instruksi atau langkah-langkah. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Itu yang dimaksud dengan berpikir algoritma. Jadi ketika ditanya bagaimana itu algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi berpikir komputasional yang kita akan pelajari di sini adalah tentang algoritma atau menyusun sesuai langkah-langkah. Itu tadi tujuan pembelajarannya. Jadi setelah belajar ini diharapkan kalian sudah mengerti yang mana itu berpikir komputasional secara algoritma sesuai langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari.
bagaimana itu contoh algoritma, coba lihat dulu tayangan di depan.
Iya, masih ada layang-layang karena memang sekarang masih musimnya layang-layang. Ya. Oke, sekarang aku guru mau tanya, caranya sama nggak dengan yang kamu buat? Beda langkah-langkahnya? Beda. Coba siapa yang beda? Dari yang video yang kalian nonton, bedanya di mana? Dia pakai lem, kita pakai obatnya. Oh, dia pakai lem. Kalau kalian pakai? Kenapa tidak pakai lem? Tidak ada. Jadi apanya yang dipakai kamu buatnya? Oh, plastiknya digabung, pakai obat nyamuk. Ditempelnya pakai itu. Iya. Tapi kalau dari langkah-langkahnya dibuat ininya sama atau beda? Apa itu? Gimana bedanya? Kalau nasi apa bedanya nasi? Tadi kan pertama dia bikin apa? Yang pertama yang dilakukan apa? Dibentuk dulu bambunya. Kalau kalian bagaimana? Yang pertama. Oh, kalau dia pakai cutter, kalian pakai. Kemudian tapi hanya beda caranya ya. Beda caranya toh. Terus setelah dari bambu dibentuk apa lagi? Ikatnya pakai apa? Kalau kalian pakai apa? Rotasi. Bisa pakai tasi. Kalau Fitron pakai apa? Pakai tasi. Makanya dia bilang pakai tasi. Tapi bisa. Ada ekornya. Oh ya, yang kalian buat ada ekornya. Dia tadi tidak ada. Terus dia tadi pakai benang. Tapi kalau dari bu guru zaman yang bu guru pakai benang juga dulu. Bu guru belum pernah yang pakai tasi. Mungkin karena tidak ada benang. Tidak ada benang guru Fitran? Tidak ada benang? Oh, jadi lebih kuat. Oke. Terus sudah dipakai benang, pakaikan apa lagi? Pakai kertas minyak. Kalau kalian pakai apa? Kantong plastik. Iya, pakai kantong plastik. Pokoknya yang ada di rumah. Kemudian setelah itu apa lagi? Dibentuk. Segitiga, setempat. Kalau bentuknya itu kan bisa beda-beda, bisa macam-macam kak. Nah, supaya bisa terbang, apa yang harus dipertimbangkan? Ya, sayapnya, ekornya dan sayapnya supaya apa? Iya, supaya seimbang. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama tadi bambu, terus dipakaikan benang, terus dipakaikan plastik, kemudian lem, terus diikat mencari keseimbangannya. Karena kalau tidak seimbang bagaimana? Tidak bisa terbang lama di atas kan? Akan cepat jatuh. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, itu salah satu contoh berpikir ini. Nah, jadi tidak usah bingung, guru yang apa kita belajar komputer kan guru? Kita tidak pernah belajar komputer. Tapi kita akan berpikir dasarnya dulu, bagaimana cara berpikirnya. Tadi kalian sudah bisa menyelesaikan satu permasalahan. Nah, berpikir komputasional itu berpikir menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan sehari-hari membuat bayangan. Nah, contohnya dengan algoritma. Algoritma tadi itu apa algoritma? Apa? Ya, contohnya membuat layang-layang. Apa tadi yang maksudnya dari algoritma? Sesuai langkah
langkah-langkah dalam membuat membuat layang-layang, layang-layang. membuat layang, membuat layang-layang. Ini salah satu contoh berpikir komputasional algoritma ya. Nah ini salah satu contoh berpikir algoritma itu, kalian pikirkan dulu kira-kira apa tahapannya, apa yang harus lebih duluan yang kalian kerjakan. Kan tidak mungkin tadi membuat layangan langsung dari plastiknya. Iya, harus buat dulu rangkanya. Toh tempatnya dia mau apa lagi? Diikat. Harus buat dulu bambunya. Disiapkan memang dari awal. Yang pertama itu yang harus saya siapkan adalah menyiapkan bambunya. Iya, ada siapkan dulu bahan-bahannya, toh. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan bahan-bahannya. Ada bambu, ada plastik, ada benang, lem atau pakai obat nyamuk kalau di sini. Kemudian apa lagi? Tidak butuh gunting kah? Butuh. Iya, pakai gunting. Ada parang, itu bahan-bahan dan alatnya. Alatnya, pakai parang dan gunting. Itu semua ditulis. Itu semua harus ada. Kalau tidak ada satu itu, apakah bisa membuat layangan dengan baik? Tidak. Jadi harus dituliskan semua rinciannya. Kemudian disusun, dibuat sesuai langkah-langkahnya. Kenapa harus sesuai dengan langkah-langkahnya? Supaya bisa terbang, supaya menghasilkan layangan yang bagus, yang baik, bisa terbang lama di udara sana, di atas. Iya, kalau putusnya itu makanya harus mencari benang yang tebal atau menggunakan pasir kayak tadi yang saya bilang Fitran, supaya lebih kuat. Cari benang yang tebal. Kalau yang sudah lama tipis kan cepat putus. Udah ya? Sudah mulai bisa mengerti apa itu algoritma berpikir komputasional ya? Akan belajar kelompok. Jadi ada berapa nih? 17? Ya, 17 orang yang ada. Tapi kita akan bagi. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan ada 6 kegiatan sehari-hari. Ada 6 gambar kegiatan sehari-hari. Jadi akan dibagi menjadi 6 kelompok. Di sini Bu Guru sudah membuat plot. Nah, kelompok 1 sampai 6. Jadi Bu Guru akan kasih kalian pilih 1. Jika mendapatkan angka nomor 1 berarti mendapatkan kelompok 1. Kelompok 1 sini ya. Jadi sebentar kalau sudah dapat, ambil bukunya, pindah ke sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah? Sudah mengerti penjelasannya Guru? Guru bagi ya. Jadi ini buku sudah acak. Silahkan ambil 1. Yang paling lembut kaki lah. Oke. Tulis.
langkah menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Gambarnya apa saja seperti yang ada di layar di depan, ya. Jadi gambar kegiatannya itu ada 6 kegiatan. Ada menyikat gigi, membuat mie instan, kemudian jadi ini kegiatan yang sehari-hari di kamu lakukan, ya. Jadi diharapkan secara berkelompok mendiskusikan kegiatan yang akan langkah-langkah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada di gambar. Bisa? Ada yang ditanyakan untuk kegiatan diskusinya sebentar? Sudah? Paham? Oke. Jadi, sekarang karena sudah paham, perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan. Perwakilan setiap kelompok. Ini satu orang. Kelompok satu mana? Satu mana perwakilannya? 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 gambar. Guru sudah ajak. Silakan pilih satu. Oke, ini gambarnya. Ini siapa ini? Ayo bisa. Ambil. Sudah? Bagaimana? Sudah dapat? Oke. Sekarang sudah lihat semua? Sekarang buku bagikan. Kita buku bagikan ini yang dapat membersihkan tempat tidur siapa? Kelompoknya silakan. Depan. Ya. Oke. Kemudian mie instan. Kelompok 6. Sikat gigi. Buat susu. Berwudu. Oke, terakhir memakai seragam. Ya, oke. Ini gambarnya tadi yang kalian sudah dapatkan ditempel di sini. Oh iya, namanya ditulis ya di atas. Nama-nama temanmu semua di sini di atas. Kelasnya, ya. Ya. Iya, dapat kelas di mana? Ya, dilihat dulu. Dilihat sana. Nih dilihat dulu gambarnya sambil itu kan yang ini nah, yang satu yang ada gambarnya. Sebentar, ukur bawasannya dia. Ya, coba simpan di bawah nak. Oke. Iya. Tempel aja di sini. Ini kan sudah ditulis dan tempel. Sekarang di sini kalian tuliskan langkah-langkahnya membuat susu. 1, apa? Mengambil gelas. Ya, silakan diskusikan dulu dalam kelas sampai terakhir sudah menjadi berbuatlah susu, ya? Sudah jadi susunya. Fokusnya
Yang di mana dulu yang disikat? Dari kita ini. Habis itu dicampur Dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Berwudu sampai 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Jidat 3 kali. Telinga selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Selama. Mencuci kaki 3 kali. Berdoa sesuai berdoa segala Ada. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ini? Ya, apa? Coba Ilham. Apa yang Bunda lupa? Dengan telinga. Iya tadi di. Oh, tidak di sini ya. Masih di telinga. Rambut. Cuci kaki. Rambut. Ya, Ya, bisa sampai sini ya. coba.
tapi susunannya masih masih perlu diperbaiki ya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan memakai seragam. Itu pertama memakai baju dalam, kedua memakai celana dalam, ketiga memakai seragam sekolah, Ya, terus keempat memakai rok sekolah atau celana, kelima memakai jilbab dan topi, keenam memakai kaos kaki, ketujuh memakai sepatu, dan delapan berangkat ke sekolah. oke. Bagaimana tanggapannya? Sudah? Oke, sudah sesuai ya? Dari pertama pakaian dalam, seragam, sampai terakhir pakai apa? Sepatu dan ke sekolah. Iya, kos kaki dulu baru pakai sepatu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 3 gigi. Sudah dengar? Yang pertama apa tadi? Iya, menyikat giginya yang pertama apa? Kedua apa? Oke. Memakai odol. Apa ya? Menuangkan odol ke sikat gigi. Jadi menuangkannya pakai bahasa menuangkan. Menuangkan odol ke sikat gigi, baru mulai sikat gigi. Diputar-putar dari atas bawah dalam ya. Sudah. Ganti yang baik ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan cara membuat mie instan. Oke. 1. Pancinya ditaruh di kompor lalu dinyalakan. 2. Airnya dituang di panci. 3. Dikasih mendidih. 4. Minyak dituang di air mendidih. 5. Dituang di piring. 6. Bumbunya dituang di piring yang dari sini. 7. Lalu disajikan. Oke, sudah benar? Ada yang berbeda?
namanya asesmen sumatif. Jadi evaluasi dari pembelajaran tadi. Jadi di sini ada 2 soal. Yang pertama ini adalah pilihan ganda. Silakan diisi. Kemudian disilang di sini. Kemudian yang kedua adalah menuliskan langkah-langkah urutan persiapan berangkat sekolah. Tuliskan apa saja yang kamu lakukan ketika dari bangun tidur ya. Dari bangun tidur sampai siap-siap ke sekolah. Bisa? Diperhatikan ya. Satu orang satu. Yang di depan ini. Silakan tulis namanya ya supaya tidak. Iya, isi di situ nak. Diisi. Iya. Di belakang ya. Diisi ya. Iya, diisi sendiri. Sesuai jawaban. Yang ini ya. Ini disilang, ini disilang, ini diisi langkah-langkah urutannya kamu ke sekolah. Tidak. Jadi yang Tidak, ini cuma belum ada. saya tahu ini. Tidak, ini. Apa ini? Nah, ini yang depannya. Satu. Ini disilang ya, disilang. Silakan. Iya, disilang. Ditulis dulu namamu nak. Ditulis dulu namanya supaya tidak berbenturan yang punya. Iya. Iya. Sesuai kegiatanmu kalau mau ke sekolah apa dulu yang kamu lakukan? Iya, silakan. Beda-beda ya, pasti akan berbeda. Ada yang langsung bangun mandi, yang sikat gigi. Iya, ditulis di situ. Silakan. Waktunya 5 sampai 10 menit. Iya, sampai kamu ke sekolah.
kalian suka dari pembelajaran tadi? Bisa menjelaskan guru sebelum saya pembelajaran. Bisa. Suka nggak kalau nonton lewat video? Suka? Suka kalau ada menari-menarinya? Suka kalau ada nyanyi-nyanyinya? Jadi minggu depan itu kita akan masih materi. Kita akan masuk di KA, kecerdasan artifisial, AI. Jadi minggu depan kita akan belajar itu. Kalau jaringan bagus, yang punya HP bisa cari-cari apakah itu KA, apakah itu AI. Nggak usah bawa HP. Ada kalau bagus menyala lampu, bagus jaringan, kita bisa pakai Chromebook. Kalau tidak bisa, nah, nanti ya kita akan buka. Oke, sudah pembelajaran hari ini. Sebelum kita keluar istirahat, kita baca doa.